sehat bagi kita semua. Izinkan saya untuk menyapa dengan pantun, mencari ilmu si anak dara. Di dalam forum lebih berdua, salam sembah pembawa acara, selamat bergabung untuk semua. Berkenan hadir pada sore ini yang terhormat Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Ibu Dr. Puspita Lisdianti, yang kami hormati narasumber Dr. Karina Citra Dewijo, moderator Dr. Rati Asmananingrum, dan Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti knowledge sharing seminar. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI kepada Ibu Dr. Puspita Lisdianti, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan juga teman-teman semua. Sore hari ini kita mendapatkan tamu yang luar biasa, Dr. Karina, yang mau berbagi dengan kita bagaimana membuat bioproses ya dari vaksin yang dikembangkan di Oxford. Mari kita berdiskusi ya hari ini lebih detail. Kemudian terima kasih juga Dr. Karina yang bersedia berbagi ilmunya kepada kita semua. Semoga hari ini kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi perkembangan juga vaksin di Indonesia. Terima kasih, kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Puspita Lisdianti. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke acara utama sore ini dan untuk kelancaran acara hari ini, mari bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator, kepada Dr. Rati Asmananingrum, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semua. Senang sekali pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul ya dalam keadaan sehat. Semoga kita semua selalu bersemangat ya, meskipun saat ini Indonesia sedang mengalami kenaikan kasus yang cukup tinggi dan ada dalam masa PPKM. Di sore hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ya. Tadi saya membaca CV-nya, wah masih muda, prestasinya sudah luar biasa ya. Jadi saya izin menyapa Mbak Karina ya, karena masih muda, jadi saya panggil Mbak Karina saja. Saya perkenalkan dulu ya kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi Mbak Karina ini adalah postdoc research scientist ya di vaksin development yang berfokus kepada viral vector vaksin di University of Oxford. Jadi seperti kita ketahui saat ini salah satu produk vaksin COVID-19 yang sudah dipergunakan di Indonesia itu adalah hasil kolaborasi antara perusahaan AstraZeneca dengan University of Oxford. Dan Mbak Karina ini adalah salah satu yang sangat penting perannya dalam proses development dari untuk large scale production ya. Jadi sudah sangat berpengalaman dalam bidang CGMP manufacturing di bidang terutama pada COVID-19 ini. Sampai untuk saat ini ya sudah 700 juta dosis vaksin yang sudah diproduksi begitu ya, dan sudah sangat-sangat menyelamatkan banyak sekali jiwa ya kalau menurut saya, karena saat ini harapan dari pandemi ini terletak pada vaksin begitu. Dan saat ini Mbak Karina ini sudah sedang berupaya tadi ya
kita ngobrol-ngobrol sebelum acara dimulai, ini sedang meningkatkan yield ya untuk produksi sampai 3 miliar dosis vaksin ya, luar biasa gitu. Nah, jadi beliau ini sangat ahli dalam bidang cell culture fermentation, proses development ya, terutama untuk adenovirus based viral vector dan juga recombinant protein. Jadi termasuk di dalamnya VLP, monoklonal antibody ya, dan juga produk-produk vaksin. Jadi itu mungkin perkenalan singkat dari saya, karena saya diinformasikan oleh panitia ya, sebelumnya saya ingin mengumumkan dulu bahwa karena tentu saja Mbak Karina ini sangat sibuk. Terima kasih ya sudah datang pada acara ini, dan beliau kalau tidak salah ada acara mendadak lainnya, agenda yang tidak dapat ditinggalkan. Jadi sepertinya waktunya cukup terbatas. Nanti kita akan lihat untuk sesi diskusi seberapa banyak yang bisa kita diskusikan. Jika nanti teman-teman semua tidak ada kesempatan untuk bertanya secara langsung, dapat menulis di chat mungkin beserta alamat emailnya. Nanti mungkin saya minta bantuan Mbak Karina kalau tidak keberatan nanti menjawabnya setelah acara, begitu mungkin ya Mbak ya. Baik untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Mbak Karina untuk mempresentasikan mengenai pengalaman beliau yang sungguh luar biasa. Silakan Mbak. Jadi kelihatan kan slide-nya? Belum, Mbak. Belum Mbak Karina. Mungkin stop share dulu, terus share lagi sesuai filenya. Mas Maro bisa. Yang ini? Oke, sudah Mbak. Okay, good evening everyone. Thank you for the invite. So my topic for this evening is about large-scale manufacturing process for Oxford or AstraZeneca COVID-19 vaccine. So I will start with the outlines. I will briefly explain why manufacturing is important, followed by an overview of the old method compared to the current method, as well as the QC method. I will also explain some of the upstream and the downstream works that we did. And lastly, I will explain about the scale up and the tech transfer process. So why does manufacturing is important? Why manufacturing is important? Firstly, because we need to make the vaccine quickly to control the pandemic. And even if we have an effective vaccine, but without means of scaling up, this is just the same like having no vaccine at all. Also, the cost of the vaccine is determined by the manufacturing. So the good manufacturing process will make the vaccine affordable for low middle income country. We also would like to provide supplies to the world in a timely manner before the pandemic ends. Therefore, we work as quickly as possible to keep up with the progress of the clinical trial. So this is just the background of the adenovirus vector. So we all know adenovirus vector is a non-enveloped double-stranded DNA virus. It is robust and stable at storage at the 2 to 8 degrees Celsius. It can infect human, but not able to replicate due to the gene deletion in the E1 and E3 regions. It can be kept in the biosafety level 1 and 2. So it has demonstrated the safety and efficacy even before the pandemic.
So in our own University of Oxford, we have like a small-scale GMP manufacturing process facility. It is called CBF, Clinical Biomanufacturing Facility. They can roughly give yield of 100 doses a liter, and then our contract manufacturing organization can also make 100 doses a liter. So at the start of the program, UK has a capacity of doing 4 batches of 200 liter a month. That means we can only get 80,000 doses a month at these yields. So at that time, we really need a higher yielding process. So the scale-up process starting in the University of Oxford at the scale-up of 3 to 10 liter process. So we are doing the optimization, and we are also trying the robustness of the process in our lab. And then we get offered to scale it up in the Pol Lab at the scale of 50 to 200 liter process. At the same time, we do the technology transfer to Helix to make the working cell bank and the master virus seeds. And for the documentation, we were helped by the FIMIC for the consulting, procurement, tech transfer, QC, and QA and regulation. At the same time, the Helix Oxford Biomedica do the production at this 200 liter scale out consort in which is there is one of the CGMP lab that is involved in our consortium. And then we continuously scaling up to multi 1,000 liter scale up with the Serum Institute of India and then FIMIC, and then we managed to make 80 million doses a month. So this diagram describes the general process of adenovirus manufacturing. So the cell is stored from the cell bank and expanded either in the shake flask or bioreactor. The cell is infected with the virus. So the virus grows in the cells. The process is called fermentation. There are 3 common processes for fermentation. We call it batch, fed batch, and profusion. For batch process, the cell only use medium as primary source of nutrient. For fed batch, the cell use the added supplement in the form of concentrated nutrient. In the profusion, there is a continuous exchange of medium which kept the cell in the same environment throughout all the process. So for the harvest, we have to lyse the cell to let the virus out, either by freeze thaw or detergent. So there are several methods of virus purification. CBF use the cesium chloride centrifugation, but we use combination of tangential flow filtration and anion exchange chromatography. The process from the cell thawing to harvest is included in the upstream process, while the purification is included in the downstream process. So previously, the gender upstream included only the batch process. They use the shake flask or the small bioreactor. The cell is the 293 T-Rex, which is human embryonic kidney, which has antigen repressing cell characteristics. So the medium that they use is the CD293 medium in combination with the serum and antibiotic for selection. The cell were infected at 2 million, but then diluted to less than 1 million. The yield at the time is only 5E10 pp per mil, virus particle per mil, or 50,000 virus particle per cells. This is also the old method that we use for the downstream. So the CBF and vector core use cesium chloride centrifugation. There is 3-step purification process for the scalable manufacturing process. So the first step is the TFF, tangential flow filtration. The principle is the diafiltration and concentration. Tangential means the flow of the sample is in parallel with the filter, which is in opposed to the dead-end filtration. The second step is the anion exchange, with separation based on charge. This step removes the host cell protein the most. So then another TFF step is introduced to introduce the virus into the formulation buffer. So the recovery is roughly around 50%, meaning that we can improve the downstream
but we can only double the yield at most. So therefore, we decided to optimize the upstream because there are more potential with the yield. So as a part of the QC, we are interested in quantifying the genome containing virus particle measured as VP. The quantifications, we did it with the spectrophotometry or qPCR. Also, the infectious unit measured by immunostaining assay. So there are two numbers which will give the particle to infectious particle ratio. So the less PI ratio is the better because it means we have a higher number of infectious virus. We are also interested in the purity of the product. So the whole cell protein should be less than 100 nanogram per mil. The residual host cell DNA should be less than 10 nanogram per mil. And then the residual benzonase should be less than 15 nanogram per mil. So the process intensification in the upstream begin with the medium selections. After testing a variety of medium, I found that the combination of the balanced CD medium is the new commercial medium, and the combination of the feed supports high cell density compared to the other medium. The cell can grow up to 12 million a mil, and then the viability is more than 95%. So when the old medium, which is CD293 medium, can only support the growth up to 3 million cells a mil. So before scaling up the COVID vaccine, I set up a small scale production to determine the multiplicity of infection, which is MY, and then the time of harvest, KOH. The results showed consistent yield from 2 million cells a mil at the infection. And the time of harvest is between 44 to 48 hours post-infection. So it was observed that the cell has better productivity when it is diluted at the day of infection, increasing the MY from 3 to MY10, multiplicity of infection, meaning of MY10 is meaning that 10 infectious unit per cells. And then MY10 was shown to increase the yield, so we can achieve a yield of 4E11 VP per mil in the upstream. So then I applied the new process into the upstream protocol from the batch process to the fed batch. Using balanced CD medium, we feed without serum or antibiotic. So this is a serum and antibiotic free, which is suitable for the cGMP run. So we target the infection at 2 million after dilution. The cell was grown to 4 million a mil and then diluted 1 volume to achieve 2 million cells a mil. Also, there are 3 times point for feeding the cells, which is 2 days before infection, the days of infection, and 1 day after infection. With the new process, we can achieve 4E11 pp per mil yield consistently. The results showed that the balanced CD medium gives higher yield compared to the other medium while maintaining higher specific cell productivity. So using the new process for a scale-up, we scale it up to a bigger vessel. The results showed that the significant increase in yield is also observed in the bioreactor, which is 15 times higher than the previous process. In theory, we could produce 800,000 doses in 200-liter run. So the new process also significantly increased the yield of other Chicxulub virus, such as Lassa virus, luciferase, and GFP. In order to support the new upstream process, we have to adapt the downstream as well to maintain the quality of the vaccine. However, I started the process development in February, but we have to run 50-liter and 200-liter bioreactor in March. So we actually don't have much time to do the optimization. Therefore, we decided to minimize the changes in the downstream just to ensure the process will work at the larger scale. So the major difference is that the high yield upstream prevent us to do more concentration due to the virus aggregation. So instead of 10 times concentration, we can only do 2 times concentration. Also, there is a slight changes in the conductivity in the elution to improve the recovery. So the final recovery is still roughly around 50%. So for the process less than 200 liter, there are 3-step purification. The 3-step purification can still be done. However, for 1,000 liter or more, the first TFF become a problem due to the volume of the buffer required.
So for the 1,000 liter run, we need at least 6,000 liter of buffer for TFF alone, TFF1 alone. So it also requires very fast flow rate at 3,500 mil per hour, which is not possible for any facility. To solve this problem, we remove the first TFF and use the direct anion exchange by adjusting the conductivity of the harvest. We also change the anion exchange filter from Paul to Sartorius because of the size of the filter. In this approach, we have achieved more than 80% recovery, and after the second TFF, the final recovery is more than 70%. The final downstream for the manufacturing, as I mentioned before, the first TFF step is removed for the facility feed. We use Sartobine Q instead of Mustang Q because of the availability of the large membrane size. Final recovery of product is more than 70%, and the vaccine met all of the specifications. So this is the PD process timeline in the context of clinical trial. We race against the time. So I started PD using the ChAdOx1 and COV19 in February 2020 with only the result from small-scale upstream results. So the first thing to do is to set up a consortium and secure the supplies. From then, I only have 1 month to develop both upstream and downstream. Both upstream and downstream process for 50 liter and 200 liter non-GMP run at Paul. The phase 1 trial starts in April. The vaccine was supplied by the CBF. Phase 2 started in May and June. The vaccine was supplied by Advent, which is our contract CGMP manufacturer. At the same time, we were doing the tech transfer to Helix, Cobra, and later Oxford Biomedica. These are the CGMP manufacturers that are included in our consortium. Then the first batch of Cobra was used for clinical trial around the world. In July and August, we developed the downstream process to support 2,000 liter run in Serum Institute, WuXi, and later AstraZeneca lab. Serum Institute of India can make 80 million doses in 1 month, but now they are using 4,000 liter bioreactor, so they can make much more vaccines. So, but our target is to make more than 3 billion doses of vaccines. So the simplicity of the process and enable the tech transfer of large-scale manufacturing process around the globe. Currently, the ChAdOx1 and COV19 is being manufactured in 12 different countries and offers 23 CGMP labs. Also, the intensification process drive the cost down from 1.4 euro to 20 cents a dose. So this cost modeling is in collaboration with the Sartorius using a software called BioSolve. So in summary, we finished developing the manufacturing process in 6 months' time, which require us to work super hard during the months. So we have significant increase in the yield by 15-fold or 8,000 doses per liter of upstream. We also established a downstream process with a high recovery, and they are GMP compliant and applicable up to 4,000 liter. We have identified the critical control point and applied control for each steps. And all the product match the specification, and we submitted the manufacturing paper, and then the patent was filed. Over 700 million doses been administered around the world, saving 100,000 of lives. So I would like to thank my team, my supervisor, and the Paul team, Sartorius, and AstraZeneca team, and all of the funding bodies that funded my project. Thank you. Is there any questions? Baik, terima kasih Mbak Karina atas presentasinya yang sangat menarik ya. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan yang akan disampaikan. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi dulu untuk Mbak Karina ketersediaan waktunya. Mungkin Mbak, apakah betul sampai pukul 16.45 ya? Ya. Baik. Kalau begitu, teman-teman, kita memiliki waktu 20 menit untuk berdiskusi, sekitar 15 lah, sebelum nanti ada closing dari panitia. Barangkali ada teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Saya buka 3 pertanyaan. Silakan.
Izin bertanya, Bu Rati. Baik, silakan Mas Andri. Saya perkenalkan dulu, Mas Andri ini adalah tim vaksin merah putih dari LIPI, Bakarina. Jadi Indonesia sendiri sedang berusaha ya kami mengembangkan vaksin. Jadi banyak sekali ini yang bisa dipelajari ya, dan banyak sekali pengalaman dari Mbak Karina mungkin yang bisa dibagi kepada kami. Silakan Mas. Ya, terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Terima kasih paparannya, cukup lengkap sekali ya itu rangkaian proses produksinya. Mungkin pertanyaan saya pada saat proses mulai upscaling itu dilakukan juga tidak untuk menggunakan single use bioreactor itu, yang big gitu. Yeah, the single-use bioreactor can be done until 50 liter scale. Tapi digunakan juga tidak? Apakah perbedaannya dengan yang menggunakan bioreaktor yang biasa? Ya, yang mana sih Pak bioreactor? Ya, yang pada saat pengembangan di sana pakai single use juga tidak, maksudnya? Apakah itu bisa jadi pertimbangan untuk mulai upscaling sampai 50 liter misalnya? Ya, jadi kalau pas scaling up ada yang checker, ada yang bioreactor, single use bioreactor, dan ada yang stainless steel bioreactor. Yeah. Jadi kita harus adaptasi prosesnya, jadi prosesnya harus sama dan yield-nya harus sama, spesifikasinya sama di antara tiga proses ini, tiga itu vessel ini gitu. Jadi proses yang adaptasi sesuai dengan vesselnya. Jadi memang nanti harus dicoba dulu dan harus sama nanti sebelum naik ke lebih. Ya, kita coba berapa ratus kali sampai jadi prosesnya harus robust. Ya. Terus mungkin tadi saya kelewat tidak atau mungkin belum disampaikan atau mungkin saya kelewat, sistemnya pakai apa ya, fed batch atau perfusion tadi itu? Tadi saya lihat perfusion ya, menggunakan juga sistem perfusion juga. Ada tiga sebenarnya, batch, fed batch sama perfusion. Tapi untuk yang the first generation of vaccine kita pakainya fed batch. Kan keterbatasan waktu, kita cuma punya 1 bulan untuk scale up non GMP. Setelah itu 6 bulan kita harus sudah supply untuk clinical trial phase 3 dan untuk komersial juga kan. Jadi untuk proses-proses yang awal kita masih coba fed batch karena itu lebih mudah untuk diadaptasikan ke CGMP yang lain. Karena perfusion itu saya sekarang adaptasi prosesnya ke perfusion. Sekarang udah selesai perfusion, tapi tech transfernya lebih complicated. Oke. Tapi secara yield gimana ya? Pakai perfusion itu? Pakai perfusion kita bisa dapat 10 kali lipat lebih tinggi dari fed batch. Tapi balik lagi ya selnya gitu ya, dia memutar lagi gitu ya. Muter lagi, tapi tetap aja kan kita karena adenovirus tetap harvest, jadi kita nggak bisa keep selnya lama-lama, tetap harvestnya sama. Cuma yang ditingkatkan dengan perfusion adalah cell specific productivity. Karena pada saat selnya diinfek sama virusnya, setelah berapa lama sel specific productive-nya bakal turun karena ada byproduct dari metabolit dari production of the virus kan. Jadi kalau pakai perfusion kita kan removing the metabolit dan membuat selnya hidup di environment yang sama selama production. Jadi yang naik itu cell specific productivity-nya jadi stable. Jadi kita bisa instead of infecting at 2 million, we can infect at higher cell density. Tidak mengurangi cell specific productivity. Karena pas fed batch, kalau kita infectnya pas higher cell density, cell specific productivity-nya turun. Jadi volumetric productivity-nya tetap sama, walaupun kalau kamu infect di 6 million cells per mil atau 2 million cells per mil, jadi nggak beda. Jadi kita pilihnya 2 million. Tapi pas perfusion, karena kita removing metabolitnya constantly, jadi kita bisa infect at higher cell density. Oke, makasih.
Makasih Bu Rati. Baik, terima kasih Mas Andri. Terima kasih juga Mbak Karina atas jawabannya. Selanjutnya saya persilahkan untuk penanya kedua. Apakah ada yang akan bertanya? Silakan. Di sini sebetulnya saya melihat ada tim vaksin merah putih juga ya dari Eijkman, Pak Tejo Sasmono. Selamat sore Pak Tejo. Selamat sore Bu Rati. Ya, ini jadi untuk vaksin merah putih ini Mbak Karina, jadi ada beberapa institusi dan universitas yang saat ini mengerjakan, termasuk salah satunya adalah Eijkman Institute. Dan saat ini Eijkman sudah sudah tahapan bekerja sama dengan Bio Farma untuk pengembangan vaksin merah putih ini dengan platform yang diusungnya itu adalah subunit rekombinan vaksin. Barangkali Pak Tejo ada yang akan di-share atau didiskusikan dengan Mbak Karina? Ini karena ini lebih ke adenovirus, mungkin kita diskusinya ke adenovirus aja. Saya juga impress dengan, tentu saja ya, dengan kualitas yang ditampilkan tadi, bahwa di sana sudah sangat-sangat lengkap ya, peralatan lengkap dari downstream sampai upstreamnya, sehingga sepertinya mulus ya, mulus sekali bisa menghasilkan produk yang cepat. Untuk teknis mungkin kalau ada tim saya yang ingin bertanya, saya persilahkan sih. Hanya memang kami kalau untuk adenovirus menggunakan Ad5 bukan dari chimpanzee yang berbeda jenisnya juga. Jadi mungkin ada trik-trik ya bahwa kalau kami masih scale di laboratorium, jadi purifikasi juga masih menggunakan ultracentrifuge ya. Dan sudah pernah dicoba di mice, tapi masih belum bagus untuk immunogenicity-nya. Nah, mungkin kami bisa konsultasi ke depan kalau misalnya ingin scale up production dari adenovirus kami. Ya, siapa tahu bisa ada trik-trik dari Oxford, itu dari kami. Kalau ada yang bertanya, silakan dari tim saya. Terima kasih. Jadi Pak, sebenarnya ya, karena walaupun ada semua equipment-nya, tapi sebenarnya kita banyak troubleshooting di selama 6 bulan itu untuk mendukung AstraZeneca masih GMP yang lab. Jadi nggak semulus itu yang saya tampilkan, cuman hasil panelnya. Oh, oke. Jadi masih ada ini ya, proses yang optimasi ya. Ya, dan saya juga background-nya sebenarnya bukan adenoviral vector sebelum ke Oxford ini. Saya background-nya protein rekombinan subunit dan virus-like particle dan monoclonal antibody. Saya coba pick up project ini aja. Oke. Jadi pas saya ambil project ini. Dan ya human adenovirus 5 ya. Itu yang dipakai di CanSino. Betul, dan salah satu dosis dari Sputnik. Ya itu antara lain itu, tapi memang modifikasi dari gene dan lain-lain masih sepertinya sangat-sangat vital, sehingga untuk mendapatkan immunogenicity yang bagus itu masih perlu trik-trik tertentu. Ya, ChAdOx ini kan full S spike ya? Atau full spike protein. Full spike ya? Oke. Ya, kami juga punya juga yang full spike untuk Ad5 ini, dan sudah dicoba di immunogenicity-nya di mice, tapi masih belum bagus. Ini mouse-nya engineer atau apa? Enggak, ini biopsi saja. Oke. Dari saya cukup sih, mungkin kalau nanti ada yang bertanya lagi, saya persilahkan. Thank you, Bu Rati. Thank you. Baik, terima kasih Pak Tejo atas sharing-nya. Barangkali ada dari tim Eijkman yang akan mengajukan pertanyaan? Baik, tadi saya, baik. Ada pertanyaan Mbak Karina dari atas nama Pak Ihsan Tria Prama, jadi dari Departemen Bioteknologi I3L Jakarta. Untuk proses development vaksin bisa
dalam waktu singkat 6 bulan dan menghasilkan jutaan dosis, kendala-kendala apa saja yang paling berat dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi seperti yang tadi Mbak Karina sampaikan ya, yang ditampilkan tadi kan yang indah-indahnya saja ya, yang terlihat sangat mulus begitu. Nah, apa saja yang kendala yang paling utama yang Mbak Karina hadapi ketika untuk proses development vaksin ini? Terima kasih. Ya, kendala yang paling utama sebenarnya skill ya. Di satu genre ini mungkin nggak ada skillnya yang dari industri yang saya butuhkan untuk proyek ini. Dan pas saya terima proyek ini sebenarnya bukan yang pertama kali saya terima, sebenarnya bukan optimasi COVID-19 ChAdOx vaksin, tapi faktornya sama, cuman antigennya beda, tapi itu rabies. Tapi karena pandemi prioritasnya jadi diganti, jadi saya tiba-tiba harus kerjakan ChAdOx vaksin ini, COVID-19 ini. Dan karena juga itu, kalau di uni kan satu postdoc, satu project. Jadi intinya saya sebenarnya harus bekerja sendiri untuk proses development ini. Jadi ya kendalanya nggak ada yang bantuin sebenarnya awal-awalnya, dan saya juga nggak ada waktu kan, karena 1 bulan harus sudah scale up untuk 200 liter, dan 6 bulan harus sudah 2000 liter kan. Ya di awal-awalnya susah karena harus bekerja sendiri. Ya. Tapi kalau yang lain-lainnya ya kendalanya juga waktu. Jadi setiap minggu kita harus meeting sama AstraZeneca, sama CGMP yang lab yang lain-lainnya untuk present data. Kalau saya nggak kasih data, mereka nggak bisa scale up gitu. Jadi kalau delay semuanya delay. Di clinical trial bisa delay. Jadi approve vaksinnya juga bisa delay karena semuanya tergantung data. Jadi we cannot make any mistakes. Jadi nggak bisa ada kesalahan satu apapun, karena ya kendalanya waktu dan skill. Nah itu saja. Cuman ya kerjaan di lab ya seperti kerja di labnya lainnya, banyak kerjaannya gitu. Seperti itulah. Baik, terima kasih Mbak Karina. Ini kita masih ada waktu sekitar 3 atau 4 menit mungkin ya. Masih ada pertanyaan sebetulnya di chat. Saya bacakan, mungkin nanti bisa jawaban singkat begitu jika Mbak Karina memang akan ada keperluan. Jadi untuk karena vaksin tadi dikatakan bahwa AstraZeneca ini memproduksi vaksin dan kapasitas produksi yang sangat besar. Ini pertanyaannya dari Mbak Angki itu bagaimana dengan vaksin lainnya seperti yang biasa dibutuhkan? Apakah tidak berdampak pada pengadaan vaksin yang lain? Oh, maksudnya bahan bakunya mungkin ya Mbak Angki. Jadi karena sangat banyak sekali mungkin ya yang saat ini memerlukan vaksin. Nah, apakah ada dampak terhadap pengadaan vaksin-vaksin selain COVID-19? Mungkin begitu ya pertanyaannya. Menurut sepengetahuan Mbak Karina, apakah ada dampak yang terjadi dengan produksi vaksin COVID-19 yang saat ini dipush itu ya besar-besaran terhadap produksi vaksin lainnya? Ya, pada saat pandemi itu pasti ada dampaknya, Bu. Jadi berapa tahun lalu itu pas pandemi, semua riset yang nggak berhubungan dengan COVID kita stopin. Yang boleh ada di lab cuman grup-grup yang bekerja dengan topik COVID-19 ini. Masih vaksin-vaksin yang lain pada saat itu ada dampaknya, dan karena kita booking space-nya untuk produksi vaksin ini ya, saya kira ada, tapi saya tidak tahu sebagaimana besar dampaknya, saya tidak ada datanya. Baik, terima kasih Mbak Karina. Ini ada pertanyaan terakhir ya dari Pak Benediktus Yohan. Saya ini karena ini terkait teknis ya, saya takut salah mengambil intisari dari pertanyaan ini. Silakan Pak Benediktus, bisa disampaikan pertanyaannya secara langsung. Oh iya, terima kasih Bu Ratih.
Dr. Karina, thank you for your nice presentation, and it's a wonderful to have you in the Oxford team and as an Indonesian. What do you think improve the adenovirus yield best? Change the medium to balanced CD or batch-based system? Thank you. Yeah, I think the improvement came from the medium. To be honest, the balanced medium works really well with the cells compared to all of the medium that we tried, all of the commercial medium and then our own medium. I think the most impact is from the balanced medium. But the fat batch process is important too. Yes, it is important because when the virus is using the nutrient from the balanced medium, so there's a few hours after that, the medium will also run out of nutrient. That's why we have to add the supplement so we can maintain the productivity. So I think yeah, both are important in this process, in the upstream process. Thank you. Baik, Bapak Ibu, barangkali itu pertanyaan terakhir ya yang bisa disampaikan kepada Mbak Karina. Terima kasih banyak, sekali lagi saya sampaikan mewakili teman-teman semua di sini. Banyak sekali kami belajar dari Mbak Karina ya, terutama terima kasih sudah menjadi seakan jadi motivator ya untuk kita semua. Maksudnya Mbak Karina dengan usianya yang masih muda, dengan semua hasil kerja kerasnya dan dengan pencapaian yang sangat luar biasa, saya kira jadi apresiasi sekali dari kami kepada atas semua prestasi yang sudah dicapai oleh Mbak Karina. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu seperti tadi sudah disampaikan ya bahwa memang dalam proses pengembangan vaksin itu produksi skala besar itu memang sungguh sangat penuh dengan tantangan ya, terutama karena kita memang berkejalan dengan waktu. Jadi skill dari memang peneliti yang bertanggung jawab terhadap produksi skala besarnya itu adalah merupakan ujung tombak ya saya rasa, karena tadi seperti yang disampaikan Mbak Karina tidak boleh ada kesalahan ya, jadi itu sungguh suatu tantangan yang sangat besar ya, jadi perlu komitmen yang sangat luar biasa saya kira. Baik, demikian mungkin akhir sesi dari diskusi kita. Untuk itu saya kembalikan waktu kepada pembawa acara. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Terima kasih kepada Dr. Rati Asmananingrum yang sudah memandu diskusi ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Karina Citra Dewijo untuk materinya yang sangat menarik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dahulu. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan kameranya. Silahkan Mas Naro. Mbak Isyana, Bu Wardah. Mbak Isyana minta tolong ya. Oke, iya siap Mas Naro, Mbak Wardah. Bapak Ibu dimohon untuk membuka kameranya. Kami akan mengambil gambar bersama. Saya akan mulai. Baik. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Sudah cukup Mbak Wardah. Terima kasih Mbak. Baik Bapak Ibu, demikian knowledge sharing seminar hari ini. Semoga sharing ilmu hari ini memberi manfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Puspita Lisdianti, Dr. Karina Citra Dewijo, Dr. Rati Asmananingrum, serta Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara hari ini hingga akhir. Dan kami mohon maaf atas kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa lagi pada knowledge sharing seminar berikutnya dengan tema yang berbeda. Kami informasikan Bapak Ibu untuk knowledge sharing seminar hari ini dapat disaksikan juga di YouTube Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup saya akhiri dengan pantun. Menjahit benang bawa peti untuk menjahit kebaya anaknya. Saya selaku MC pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya Wardah Tuharia beserta panitia pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mbak kasih ya, Karina.